Kitab Amsal 28 ayat 19 berkata, siapa mengerjakan tangannya akan kenyang dan makanan. Artinya orang yang rajin pasti akan kenyang, akan hidup enak. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Wow, membuktikan bahwa orang yang gak pernah puas belanja, orang yang gak pernah puas untuk terus mengeluarkan uangnya untuk gaya hidup, maka yang terjadi dia akan berendap kepada kemiskinan. Yang ketiga, bagaimana bijaksana mengelola keuangan, berusaha untuk hidup lebih sederhana. 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Rasul Paulus mengajarkan untuk kita hidup cukup. Tuhan Yesus juga mengajarkan dalam doa Bapa kami, dalam Matius 6 ayat 11, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Wow, Yesus mengajarkan untuk kita belajar berkata cukup. Rasul Paulus juga mengajarkan untuk kita cukupkan dengan apa yang ada. Jadi kalau kita udah punya pakaian, udah punya handphone, udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya semuanya, cukupkan dengan apa yang ada. Boleh kita beli lagi, asalkan memang itu kebutuhan kita. Bukan karena untuk ditunjukkan di depan orang, bukan karena memang kita beli untuk kita cuman pajang saja nggak kita pakai. Jadi ternyata Kitab Amsal 28 ayat 19 berkata, siapa mengerjakan tangannya akan kenyang dan makanan. Artinya orang yang rajin pasti akan kenyang, akan hidup enak. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Wow, membuktikan bahwa orang yang gak pernah puas belanja, orang yang gak pernah puas untuk terus mengeluarkan uangnya untuk gaya hidup, maka yang terjadi dia akan berendap kepada kemiskinan, bukan pada kekayaan. Kita sebagai anak Tuhan pengen bertambah kaya, tapi kalau Tuhan memberkati kita gak bijaksana atau gak berkata cukup bagi diri sendiri, maka akan jebol pula. Mau income kita sebesar apapun, kalau kita gak pernah rem pengeluaran kita, pasti akan bolong lagi. Bukankah ini yang dialami oleh begitu banyak papan atas? Karena begitu besar gaya hidup mereka, begitu kehilangan income di masa pandemik, mereka gak bisa turunkan standar kehidupan mereka. Akibatnya sekarang mereka jatuh miskin. Kita belajar bahwa orang yang berkata cukup bukanlah orang kekurangan. Orang yang berkata cukup adalah orang yang bisa menguasai diri. Sekali lagi, orang yang berkata cukup bukanlah orang yang miskin, tapi orang berkata cukup adalah orang yang bisa menguasai diri. Dan orang yang menguasai diri, Kitab Amsal 16 ayat 32, melebihi seorang pahlawan, melebihi orang yang bisa merebut kota. Berarti kita dikatakan lebih daripada pemenang. Bukan karena kita pintar nyanyi lagu lebih daripada pemenang, tapi karena kita pintar berkata cukup dan menguasai diri. Jadi kalau kita mau menang dalam keuangan, kita mau menang dalam hubungan, kita mau menang dalam dosa, kita mau menang dalam nafsu, yang kita perlu lakukan belajar berkata cukup bagi diri sendiri, tapi jangan lupa limpah bagi orang lain. Sebab kalau kita berkata cukup bagi diri sendiri, gak nolong orang lain, itu namanya kikir. Dan kita pun akhirnya gak ngalami open heaven. Kita akan mengalami open heaven ketika kita belajar berkata cukup bagi diri sendiri dan limpah bagi orang lain. Sebenarnya biaya hidup itu murah. Yang mahal adalah gaya hidup. Saya ketika masuk masa pandemik, kemudian menyadari kehilangan income total. Baik untuk saya dan maupun untuk istri saya dan bahkan untuk yayasan juga. Dan kemudian kita mulai mengecangkan ikat pinggang untuk tidak makan lagi banyak di luar, masak di rumah dan tidak jalan-jalan. Dan kemudian kita betul-betul hemat dan melihat ternyata begitu banyak anak-anak Tuhan dan hamba Tuhan yang mengalami kasus yang sama. Walaupun kami harus berkata cukup bagi diri sendiri, mengikat pinggang kami, tapi kami juga belajar untuk tetap menolong orang lain. Dan yang menarik ketika kita menolong orang lain, sampai hari ini Tuhan memelihara kami. Tuhan mencukupi segala kebutuhan kami. Tuhan bahkan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar kepada kami untuk kami kelola dan menolong lebih banyak lagi masyarakat luas. Ada 4 kebodohan dalam kita mengeluarkan keuangan. Yang pertama, membeli barang-barang yang membuat orang lain jadi impress. Kita beli baju, sepatu untuk bergaya. Sebetulnya orang gak peduli dengan hartamu yang banyak. Sampai mereka tahu Anda peduli sama mereka.
Orang nggak pernah pusing. Saudara tuh mau pakai semua yang serba bermerek atau dengan harga yang paling mahal, mereka nggak pernah peduli sampai mereka tahu Anda peduli sama mereka. Jadi jangan hanya bergaya-bergaya, apalagi masa pandemik seperti ini, di mana banyak orang susah. Kita bergaya-bergaya ini membuat kesenjangan. Bisa-bisa bikin orang jadi ingin melakukan kejahatan buat saudara. Merampok ataupun melakukan sesuatu yang membuat Anda jadi rugi. Low profile lah dalam masa-masa seperti ini. Yang kedua, kebodohan yang kita lakukan dalam mengeluarkan uang yaitu membeli barang-barang yang membahayakan kesehatan kita. Baik itu minum-minuman, makanan, ataupun obat-obatan terlarang yang membahayakan kesehatan kita. Yang dimana kita bisa keluarkan uang itu untuk kesehatan kita, tapi kita keluarkan uang untuk membahayakan kesehatan kita. Ini sungguh ironis. Hari-hari ini orang memikirkan kesehatan, tapi kita beli barang-barang yang makanan-makanan ataupun minum-minuman yang membahayakan kesehatan kita. Ini merupakan salah satu kebodohan. Yang ketiga, kebodohan dalam mengeluarkan uang yaitu invest ke tempat di mana kita nggak kuasai. Kita nggak pelajari lebih dulu. Nah, begitu banyak pada masa pandemik ini orang coba berusaha pindah, beralih investasi, tapi mereka nggak pelajari dulu, mereka nggak kuasai dulu, mereka cuma dengar kata temannya, oke, tapi mereka nggak cross check dulu dengan beberapa orang-orang yang memang di bidangnya, di bisnis itu, apakah kira-kira kita punya kemampuan untuk mengerjakan, apakah kita punya pengalaman untuk mengerjakan, apakah kita mau terus belajar kepada orang-orang yang memang berhasil di bidangnya. Akibatnya mereka kan rugi bisnisnya. Mereka kecewa lagi sama Tuhan. Tuhan tidak tolong, Tuhan tidak berkati. Kenapa? Karena kita nggak kuasai, kita nggak pertimbangkan dulu. Pastikan kalau kita invest di tempat di mana kita udah kuasai, kita pelajari, kita timbang, dan kita punya mentor yang bisa terus mendampingi dan membimbing kita sampai hari ini. Go on, lampu hijau buat saudara. Yang keempat, kebodohan yang kita lakukan dalam mengeluarkan uang yaitu kasino atau gambling, judi. Gak ada orang yang miskin jadi kaya karena judi. Di mana-mana perhatikan, pasti orang kaya jatuh miskin karena judi. Keluarga bahagia, berantakan, berakhir pada perceraian karena judi. Saya sudah saksikan begitu banyak teman-teman kami yang ada di atas. Tapi karena mereka judi, akibatnya mereka jatuh miskin dan mereka berakhir kepada perceraian. Jadi ini yang tolong kita hindari dalam mengeluarkan uang kita.